malam hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Bapak Ibu semuanya yang pada malam hari ini sudah hadir, kami selaku MC mengingatkan, silahkan dipersiapkan dengan sebaik mungkin posisi duduknya, alat tulisnya, pulpennya, bukunya jika nanti akan digunakan untuk mencatat. Dan seperti biasa, tempat duduknya silahkan dinyamankan dulu agar nanti bisa menyimak dengan lebih optimal. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami akan bacakan terlebih dahulu berkaitan dengan materi pada episode 8, episode 9, mohon maaf. Episode 9 yang eh, pekan kemarin memang kami dan tim meliburkan agenda karena ada agenda meliburkan agenda pada kajian malam hari ini karena memang ada agenda sehingga belum bisa di pekan kemarin. Nah, sekilas berkaitan dengan review materi pada pertemuan ke-9 Bapak Ibu semuanya membahas berkaitan dengan hadis nomor 30 dan 31 berkaitan dengan Rasulullah SAW berpesan untuk tidak mempersulit dan memberi kabar gembira. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan larangan menjauhkan orang dari agama dengan cara menakut-nakuti tentang dosa dan neraka. Kemudian Ibnu Hajar menjelaskan bahwa belajar juga perlu tadriji atau bertahap. Segala sesuatu yang diawali dengan mudah, maka akan lebih disukai untuk mendalaminya. Kemudian metode 4, Rasulullah memperhatikan perbedaan setiap individu. Kemudian membahas juga berkaitan dengan hadis nomor 32. Rasulullah melarang Muadz bin Jabal menyampaikan pesan kepada banyak orang bahwa barang siapa yang bersyahadat haram disentuh api neraka agar mereka tidak menyandarkan diri. Poin selanjutnya, Ibnu Rajab menyampaikan bahwa dalil-dalil yang bersifat rukhsah atau keringanan tidak boleh disampaikan kepada awam. Yang selanjutnya, Imam Ghazali menjelaskan bahwa hendaknya seorang guru menyampaikan ilmu jika yakin murid tersebut akan memahami ilmu yang disampaikan. Nah, itu sekilas berkaitan dengan materi pekan kemarin. Nah, pada pekan ini, Bapak Ibu semuanya, di pertemuan yang ke-10, nanti kita masih akan melanjutkan metode 4, memperhatikan perbedaan setiap individu, melanjutkan materi yang kemarin. Baik, untuk mengefektifkan waktu, Bapak Ibu semuanya sudah hadir juga pada malam hari ini Ustadz Evan Setiawan Parusa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah suaranya sudah jelas juga ini Ustadz. Sampun ready Ustadz? Insya Allah. Baik, Ustadz Evan juga sudah siap untuk membedah Bapak Ibu semuanya. Mari kita sama-sama siapkan hadir sepenuhnya jiwa dan raga kita untuk belajar bersama berkaitan dengan tema belajar mendidik dari teladan terbaik Bincang Buku Muhammad Sang Guru karya Syekh Abdul Fattah Abu Buddha yang akan disajikan oleh Ustadz Evan Setiawan Parusa, pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa Nur Baitur Rahman. Baik, langsung saja kepada Ustadz Evan kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan, Wisnu Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di forum online, yakni agenda belajar mendidik dari teladan terbaik membedah bincang buku Muhammad Sang Guru yang disusun oleh Syekh Abdul Fattah Abu Buddha. Selawat beriringan salam tak lupa kita haturkan kepada
Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang hadir saat ini bisa meneladani beliau dan juga bisa melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga bisa mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat sekalian? Semoga dimanapun kita berada senantiasa dalam keadaan sehat, senantiasa dilimpahkan keberkahan, dan semoga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita doakan juga saudara-saudara kita di tanah air yang tertimpa musibah bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dan informasi terbaru juga beberapa daerah di Kalimantan juga terdampak bencana banjir. Maka kita doakan semua umat Islam yang tertimpa musibah dan bencana, semoga mereka semua dimudahkan, diberikan kesabaran, dan juga diberikan pengganti yang sebaik-baiknya. Baik, Bapak, Ibu, ikhwan awat sekalian, kita lanjutkan eh, agenda kita untuk membincang buku Muhammad Sang Guru. Setelah pekan kemarin kita kosong satu pekan ya. Semoga tidak menyurutkan semangat kita untuk belajar. Tadi sekilas tentang materi 9 pertemuan 9 sudah disampaikan, maka kita bisa melanjutkan ke pertemuan 10. Bapak, Ibu, ikhwan akhwat sekalian, sebagaimana biasanya apabila baru bergabung, kami menggunakan tanda di pojok kiri bawah PPT. Jika dia berwarna biru, itu berarti berdasarkan sumber primer, yakni dari kitab Muhammad Sang Guru atau Ar-Rasul Al-Mu'alim, baik yang versi bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Adapun jika berwarna oranye, berarti dia adalah sumber-sumber tambahan di luar dari kitab tersebut. Ini tujuannya untuk memudahkan kita memilah mana yang berasal dari kitab Muhammad Sang Guru dan mana yang bukan. Setelah kemarin kita memasuki hadis ke-32, hari ini cukup banyak hadis karena Syekh Abdul Fattah Abu Gudah cukup lama di bab ini menjelaskan terkait hadis Mu'ad bin Jabal ini. Hadis di mana Rasulullah melarang Mu'ad untuk menyampaikan pesan barang siapa bersyahadat, maka Allah akan mengharamkan api neraka untukmu. Hadis ini dilarang oleh Rasulullah kepada Mu'adz untuk disebarluaskan, terutama kepada yang awam. Khawatirnya kayak takilu, mereka akan menyandarkan diri. Dia sudah cuma syahadat saja, ternyata sudah terhindar dari api neraka. Nah, ini tentu pemahaman yang salah dari hadis ini. Maka Rasulullah mengingatkan Mu'adz bahwa ada orang-orang yang perlu diseleksi sebelum menyampaikan suatu ilmu. Dan hadis ke-32 ini memberikan penjelasan yang cukup panjang. Di sini kita akan melanjutkan ke hadis-hadis setelahnya. Hadis ke-33 di sini dari Imam Ahmad di dalam kitabnya Musnad an Abdullah bin Amru bin As, dari Abdullah bin Amru bin As. Qala kunna inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'a syabun. Kemudian datanglah seorang pemuda. Faqala, pemuda tersebut berkata, "Ya Rasulullah, uqabbilu wa ana sha'im." Apakah saya boleh mencium istri sedangkan saya dalam keadaan berpuasa? Kemudian Rasulullah menjawab, "La, tidak boleh. Ya, tidak boleh mencium istri. Kamu tidak boleh mencium istri dalam keadaan berpuasa." Kemudian datang seseorang, faja'a syaihun, seseorang yang sudah lebih tua, uzur begitu, ya, sudah tua. Kan bilang bertanggung jawab satu. Kemudian mengatakan, uqabbil wa ana shaim. Apakah saya boleh mencium istri saya dan saya berpuasa? Qala na'am. Rasulullah menjawab, boleh. Nah, dari sini perhatikan Rasulullah memberikan dua jawaban berbeda untuk satu pertanyaan yang sama dari dua orang yang berbeda. Ada seorang pemuda bertanya apakah boleh mencium istri sedangkan dalam keadaan berpuasa. Rasulullah menjawab tidak boleh.
Kemudian seorang yang sudah tua bertanya kepada Rasulullah, bolehkah saya mencium istri dalam keadaan berpuasa? Rasulullah menjawab, boleh. Dari sini, karena ba'duna ila ba'din, kemudian Abdullah bin Amr bin As dan para sahabat itu saling saling melihat, ini gimana Rasulullah kok memberikan jawaban yang berbeda atas pertanyaan yang sama. Kemudian Rasulullah menjawab, qad alimtu limana ba'dukum ila ba'din. Saya tahu kenapa kalian saling memandang satu sama lain. Inna syaikha yamliku nafsahu. Sesungguhnya orang yang tua tadi, yang syekh tadi, yang sudah tua tadi, dapat mengendalikan nafsunya. Jadi ini sebenarnya juga kunci dari hadis-hadis setelah ini, bahwa jawaban untuk suatu pertanyaan, kemudian ilmu dan nasihat yang disampaikan sangat memerlukan pengetahuan atas kondisi seseorang yang akan mendapatkan pesan atau nasihat tersebut. Jika kita hendak menyampaikan suatu nasihat, jika kita hendak menyampaikan suatu ilmu, yang perlu diketahui adalah kondisi dari orang yang sedang disampaikan. Apakah dia siap atau bagaimana kondisinya dia terhadap ilmu yang akan disampaikan ini. Kemudian hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amru. Qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yastadzinuhu fil jihad. Datanglah seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian minta izin untuk ikut berjihad. Faqala ahayyun walidaka, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang tersebut yang minta izin untuk ikut berjihad tadi menjawab, "Na'am, ya, kedua orang tua saya masih hidup." Qala, Rasulullah menjawab, "Fafihima fajahid." Maka berjihadlah kepada keduanya. Ini menandakan bahwa sebelum Rasulullah memberikan atau memutuskan sesuatu, memberikan izin untuk berjihad, perlu diketahui keadaan dari orang yang minta izin itu. Terutama jika ada sesuatu yang ditinggalkan ketika dia berjihad. Keterangan lebih lanjut nanti kita bahas. Kemudian hadis ke-35 dari riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Amr bin As. Ya. 3 hadis ini semuanya dari Abdullah bin Amr bin As. Qala aqbala rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang laki-laki yang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala abayyuka 'alal hijrah wal jihad. Ubayyuka 'alal hijrah wal jihad abtagi al ajra min Allah. Aku berjanji kepadamu ya Rasulullah untuk ikut berhijrah dan berjihad demi mencari pahala dari Allah. Qala fahal min walidaika ahadun hayyun, apakah di antara kedua orang tuamu ada yang masih hidup? Ahadun hayyun. Qala, kemudian laki-laki tadi juga menjawab, na'am, bal kilahuma, malah keduanya masih hidup. Faqala, Rasulullah menjawab, fatabtagi al ajra minallah, dan engkau menginginkan pahala dari Allah. Laki-laki tadi menjawab, iya. Rasulullah menjawab, farji, maka pulanglah kamu ila walidaika, kepada kedua orang tuamu. Fa'ahsin suhbatahuma, dan berbuat baiklah atau berbaktilah kepada keduanya. Ini merupakan penekanan kepada seseorang, hadis yang sama, hadis yang berbeda tapi pesannya sama. Yaitu ketika seseorang izin berjihad, sedangkan ada kedua orang tua yang akan ditinggalkan, maka berbaktilah terlebih dahulu kepada kedua orang tua. Di sini ada keterangan dari Syekh Abdul Fattah Abu Hudah, beliau menyampaikan, "Hadza ma 'urifa min Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ini sebagaimana yang diketahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, minal haddi alal jihad wal hijrah wa targhibi fihima. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sangat menekankan untuk berjihad dan juga hijrah dan menginginkan orang untuk ya mengikuti kedua amalan tersebut, yaitu berjihad dan juga berhijrah. Walakinnahu sallallahu alaihi wasallam, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la hadha hala hadzal sa'ir, memperhatikan keadaan dari si penanya ini, dikhususi tentang keistimewaan atau kekhususan dia. Faro'a birrul walidain, kemudian Rasulullah melihat bagi si pemuda ini bahwa birrul walidain atau berbakti kepada orang tua aham, lebih penting, dan juga afdol, lebih utama minal jihad, daripada ikut berjihad. Jadi hadis ini bukan ditujukan untuk umum. Oh, ada hadis yang berbunyi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang untuk berjihad dan juga hijrah dan memilih untuk mengarahkan pemuda tadi berbakti kepada orang tua. Maka semuanya dihukumi sama, begitu. Tidak, tetapi ada kekhususan-kekhususan tertentu kepada kedua orang ini yang meminta izin untuk berjihad ini. Maka pilihan untuk setelahnya bagi umat Islam setelahnya, apakah berjihad atau berbakti kepada orang tua, mana yang diutamakan, tentu dengan berbagai pertimbangan, dengan berbagai pertimbangan atau kondisi-kondisi yang memang uh, perlu sehingga bisa diputuskan salah satunya. Mana yang lebih utama bagi orang tadi, berjihad atau berbakti kepada orang tua. Nah, dari sini juga kita bisa mendapatkan hikmah lain bahwa posisi jihad, posisi hijrah itu memang yang paling utama, paling tinggi. Tetapi setelahnya, daripada amalan-amalan lain, Rasulullah menekankan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dan ini mungkin bisa sebagai refleksi bagi kita semua untuk ya bagaimana menjaga hubungan baik kita dengan kedua orang tua. Kemudian tambahan keterangan, waktilafu ajwibatin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan perbedaan jawaban-jawaban Rasulullah lihtilafi ahwalisa ini. Ini disebabkan karena perbedaan keadaan orang-orang yang bertanya. Wadurufihim wa kudrotihim, berkaitan dengan kondisi mereka dan juga kemampuan mereka. Babun wasiun, ini suatu pembahasan yang sangat luas. Lahu amsilatun kasiratun, dia memiliki banyak sekali permisalan, melimpah sekali contoh di kutubis sunnah al-mutahharah, di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab sunnah. Tambahan keterangan lagi, wa min dzalika, maka dari itu wasaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam al-mukhtalifa li unasin tolabu minhu al-wasiyah, berbeda-beda kepada orang yang meminta nasihat kepada dia. Rasulullah menyampaikan nasihat yang berbeda-beda kepada orang yang bertanya dan orangnya yang berbeda-beda. Fa'ausa kulla wahidin bi ghairi ma ausa bihi al-akhar. Nasihat yang Rasulullah sampaikan kepada seseorang berbeda dengan nasihat yang disampaikan Rasulullah kepada orang yang lain. Setiap orang yang mendatangi Rasulullah mendapatkan nasihat yang berbeda. Wa wajahu dzalika yarji'u ila ikhtilafi ahwalil ladzina sa'alu al-wasiyah. Dan ini adalah dampak atau karena kembali kepada perbedaan keadaan oleh orang-orang yang meminta wasiat atau nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kelebihan dari sini, yaitu setiap orang mendapatkan nasihat yang berbeda. Maka salah satu kelebihannya adalah setiap orang mendapatkan atau memiliki perasaan yang spesial di sisi
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini kita dapatkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, di kajian ini juga, di bincang buku ini juga, bahwa setiap orang yang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa merasa istimewa, senantiasa merasa senang berada di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah salah satu dampak ya, salah satu akibat apabila seseorang atau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan nasihat yang berbeda-beda pada setiap individu, sehingga merasa spesial. Oh, nasihat untukku adalah ini, maka inilah yang akan saya pegang. Gitu. Jadi merasa spesial, dan ini sangat bagus untuk menjaga hubungan antara guru dan murid, pendidik dan juga yang dididik. Maka sebenarnya ini juga bisa diimplementasikan dalam dakwah, di mana dakwah itu sendiri adalah upaya untuk menyampaikan fiqh nas atau Al-Quran dan Sunnah kepada realitas, yaitu keadaan yang ada sekarang ini. Dan ini memerlukan pemahaman-pemahaman kita atas dakwah. Sederhana ini sebenarnya. Namun dalam praktiknya kita juga mengalami berbagai tantangan untuk menjalankan dakwah ini. Salah satu strategi dakwah yang bisa dimiliki tadi, mengingat kondisi seseorang itu berbeda-beda, ada salah satu nasihat, yaitu berkaitan dengan strategi dan kiat dakwah fardiyah. Kita bisa membagi seseorang atau orang yang sedang didakwahi menjadi 4 kelompok, yaitu mereka yang memiliki akhlak jahiliyah, memiliki akhlak dasar, memiliki akhlak islami, dan yang paling tinggi yaitu memiliki akhlak daiyah. Tujuan kita adalah tadriji, sebagaimana yang disampaikan di pertemuan ke-9, bahwa bertahap. Apabila seseorang berada di kondisi akhlak jahiliyah, maka takwinnya atau perbaikannya dengan ma'rifah menuju setidaknya akhlak dasar. Dari akhlak dasar itu kemudian ditakwin lagi, dibentuk lagi menjadi akhlak Islam. Ketika sudah menjadi akhlak Islami, semua akhlak-akhlak dasar sebagai seorang muslim dijalankan, maka diajak untuk bergerak. Nah, ini takwin ilal harokah atau takwin ilal daiyah, mengajak orang yang memiliki akhlak Islami untuk berdakwah, mengajak orang lain juga agar punya akhlak Islami, bahkan akhlak daiyah. Dan pesan yang disampaikan oleh untuk setiap kelompok ini tentu berbeda-beda. Kita tidak bisa mengajak orang-orang yang misalkan ya, mereka yang memiliki akhlak jahiliyah, yang masih berjudi, berzina misalkan, atau minum-minum yang haram, kemudian kita ajak untuk buat kamu itu segera berdakwah ke tempat lain. Ya mungkin bisa, pesan itu mungkin saja sampai, tapi kan tidak tadriji. Langsung apa yang mau disampaikan jika alaknya misalkan dalam keadaan jahiliyah seperti itu. Maka kita lanjutkan berkaitan dengan memperhatikan setiap individu, bahwa setiap individu memiliki kondisi yang berbeda-beda dan Rasulullah sangat memahami. Hadis ke-36 dari riwayat Imam Ahmad, lafadznya dari beliau, dan juga dari Tirmidzi. Hadis dari Abu Dzar radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah nasihati saya. Kemudian Rasulullah menasihati Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Hadis yang cukup masyhur, tapi kita juga perlu cermati bahwa hadis ini diriwayatkan oleh 2 sahabat. Di sini adalah Abu Dzar Al-Ghifari, dan hadis yang lain kalau tidak salah dari Jundab bin Abdul. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada,
ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik itu akan menghapusnya, dan pergaulilah manusia dengan budi pekerti yang baik. Ketika Abu Dzar meminta nasihat, demikianlah nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan sebelumnya ketika seseorang meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau setelahnya. Kita perhatikan hadis ke-37 ketika ada orang meminta nasihat kepada Rasulullah. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, Imam Tirmidzi, dan lafaz dari keduanya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini bisyai'in wa la tukthir alayya la'alli a'i." Berikan saya nasihat, berikan saya nasihat tentang sesuatu, dan jangan banyak-banyak. Jadi beliau request nasihat sekaligus request tidak banyak-banyak ya. Kemudian Rasulullah menjawab, la takdob, jangan marah. Farad dadazalika miraran, jangan marah, jangan marah. La takdob, la takdob. Kullu dzalika yaqulu la takdob, sepanjang yang dikatakan adalah jangan marah. Tentu nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sesuai pesan. Pertama adalah jangan banyak-banyak. Makanya Rasulullah mengatakan la takdob. Lantas kenapa Rasulullah mengulang-ulang? Karena supaya aku dapat mengingat. Ya, cara mengingat adalah pesannya itu disampaikan berulang-ulang. Sehingga Rasulullah menyampaikan ini berulang-ulang. Selanjutnya keterangan dari Al-Khattabi berkaitan dengan kata la takdob. Ini beliau memberikan makna berkaitan dengan la takdob ini. Pertama adalah la tata'arrad li asbabil ghadab. Jangan membuka peluang sehingga terjadi atau menyebabkan kemarahan. Jadi bukan jangan marah saja, tetapi jangan membuka peluang sehingga terjadi amarah tersebut. Kemudian walil umuril lati tajribu al ghadab, dan jangan memancing perkara-perkara yang menyebabkan kemarahan, baik kemarahan dari diri kita sendiri ataupun kemarahan dari orang lain. Nafsul ghadab madbu'un fil insan, karena sesungguhnya nafsu atau keinginan untuk marah itu telah tercetak atau merupakan naluri dari manusia. La yumkinu ikhrajuhu min jibillatih, tidak mungkin bisa dihilangkan dari dirinya. Au maknahu, atau maknanya la taf'al ma ya'muruka al-ghadab, jangan menuruti nafsu untuk marah, wa yahmiluka alaihi minal aqwal wal af'al, dan menyebabkan kita terbawa amarah, baik itu perbuatan maupun perkataan. Ini yang dijelaskan dalam kitab Umdatul Qari dari Al-Badri Al-Aini. Kemudian hadis ke-38 diriwayatkan dari Imam Bukhari dan juga Muslim. Hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna a'rabiyah, dan sesungguhnya seorang Arab Badui yang tinggal di lembah, ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian mengatakan, ya Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan kepadaku suatu amalan, idza amiltuhu dakhaltu al-jannah, seandainya saya mengerjakan itu, maka saya akan masuk surga. Rasulullah kemudian menjawab, qala ta'budullaha la tusriku bihi syai'an, sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukannya. Wa tuqimus sholata al-maktubah, dan kerjakanlah sholat yang wajib. Wa tuaddi az-zakata al-mafruḍah, dan tunaikanlah zakat yang wajib juga, zakat fitrah. Wa tasumu Ramadan, dan berpuasalah di bulan Ramadan.
Qala walladzi nafsi biyadihi, dan demi diriku yang dan demi zat yang diriku ada di genggamannya. La azidu ala hadza, saya tidak akan menambahkan tentang ini abadan, syai'an abadan, tidak akan menambahkan sedikit pun selamanya, wala anqusu minhu, dan saya juga tidak akan mengurangi. Falamma walla, kemudian ketika orang tadi, Arab Badui yang bertanya tadi pergi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli jannah, barang siapa yang ingin melihat calon penghuni surga, falyanzur ila hadza, maka lihatlah orang tadi. Karena dia bertanya pertanyaan yang sederhana, pertanyaan yang membawa dia menuju surga, dijawab dengan jawaban yang juga sederhana juga, dan beliau menyampaikan tidak akan menambahkan dan juga tidak akan mengurangi, sehingga cukup baginya. Pesan yang penting saya bisa masuk surga. Selanjutnya hadis ke-39. Ini seperti rapel ya, mohon maaf. Jadi memang kemarin di metode keempat itu cuma satu hadis saja, dan Syekh Abdul Fattah Abu Budah memang memberikan penjelasan yang cukup panjang. Jadi kita uh, tambahkan untuk metode keempat ini, kita rapatkan sehingga banyak hadis sekaligus. Diriwayatkan dari Imam Tirmidzi dan lafadznya dari beliau, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari seorang sahabat bernama Abdullah bin Busr. Mohon maaf, bin Yusr. Anna rajulan, seorang lelaki berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kasurat alayya. Sesungguhnya syariat Islam itu terlampau banyak bagiku. Fa akhbirni bisyai'in. Kabarkan kepadaku sesuatu atasyabbasu bihi, yang aku bisa genggam atau bisa kuandalkan. Qala, Rasulullah kemudian menjawab, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Rutban, maaf, rutban min dzikrillah. Hendaknya lidahmu selalu basah karena senantiasa berpikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jawab Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedikit memberikan makna atau tambahan penjelasan berkaitan dengan ini. Jadi seorang laki-laki tadi ingin bertanya amalan yang bisa dia pegang. Tetapi dia memberikan pengantar. Pengantar awalnya adalah bahwa syariat Islam itu menurut orang ini terlampau banyak. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerti keadaan dari sahabat ini, mengerti keadaan dari orang yang bertanya ini. Kalau diberikan syariat-syariat yang sifatnya banyak, sulit dilakukan, atau bahkan memberatkan, maka mungkin amalan tersebut tidak akan cocok kepada sahabat ini. Maka Rasulullah menjawab dengan amalan yang mungkin sederhana dan bisa kita lakukan setiap hari, yaitu hendaknya lidah kita, lisan kita selalu basah karena senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlu perbuatan yang banyak, tidak perlu harta seperti berzakat, tidak perlu menahan diri dari hawa nafsu seperti berpuasa, cukup berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang tersebut mungkin amalan ini akan menjadi pegangan yang sangat kuat, mengingat tadi sudah memberikan pengantar seperti itu. Hadis ke-40 diriwayatkan dari Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Majah dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Beliau menyampaikan, qala ya Rasulullah, kulli fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ba'daka. Ya Rasulullah, berikan aku satu perkataan qaulan di dalam Islam ini yang saya tidak akan bertanya lagi kepada orang lain setelahmu. Kemudian Rasulullah menjawab,
amantu billahi fastaqim. Qul amantu billahi fastaqim. Katakanlah berimanlah kepada Allah dan beristiqomahlah. Ini menurut lafadz Muslim. Adapun lafadz Tirmidzi pertanyaannya berbeda. Lafadz Tirmidzi dan Ibnu Majah pertanyaannya berbeda. Pertanyaannya yaitu ya Rasulullah, hadisni bi amrin aqtasimu bihi. Ya Allah, beritahu aku satu perkara yang aku bisa jadikan pegangan selamanya. Kemudian Rasulullah menjawab, Qul Rabbi Allah summastaqim. Katakanlah Tuhanku hanya Allah dan beristiqomahlah. Kemudian ya Rasulullah, ma aksaru ma takhafu alayya. Beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang paling kamu khawatirkan dariku? Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjawab dengan lisan ya, beliau hanya menunjuk telunjuknya ke lisan dan mengatakan hada ini, yang berarti yaitu Rasulullah khawatir tentang lisan atau lidah sendiri. Dari sini sebenarnya kesamaan dari hadis-hadis ini, baik itu hadis ke-38, 39, dan 40 adalah kesamaannya adalah orang yang bertanya kepada Rasulullah tentang ya nasihat-nasihat, meminta nasihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun jawaban yang disampaikan Rasulullah berbeda-beda. Nah, perbedaan-perbedaan inilah yang kemudian disimpulkan oleh Syekh Abdul Fattah Al-Budah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan perbedaan individu setiap murid. Bagaimana keadaan si A, bagaimana keadaan si B, pesan apa yang cocok untuk si A, pesan apa yang cocok untuk si B, dan seterusnya. Sehingga setiap orang memiliki pegangan yang berbeda-beda dan semuanya tetap sama, yaitu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir hadis ke-41 yaitu dari Tirmidzi, riwayatnya dari Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Qala qultu ya Rasulullah ma an-najah. Jadi dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa sih itu keselamatan? Kemudian Rasulullah menjawab, amlik alaika lisanaka. Kuasailah lidahmu. Wa yasaka baituka. Hendaknya rumahmu sendiri membuatmu merasa luas. Wabaki ala khoti atika, dan tangisilah atau menangislah atas kesalahan-kesalahan. Jadi an-najah atau keselamatan menurut Rasulullah kepada sahabat ini adalah menguasai lidah, merasa luas, rumahnya cukup luas, dan juga menangisi kesalahan-kesalahan. Betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan setiap sahabat itu nasihat yang berbeda-beda. Walaupun kurang lebih pertanyaannya, uh, walaupun beda redaksi, tetapi sedikit sama. Apa itu keselamatan? Kemudian bagaimana cara saya masuk surga? Amalan apa yang bisa saya pegang? Amalan apa yang bisa membawa saya ke surga dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan tersebut ditanyakan oleh orang yang berbeda-beda. Dan Rasulullah memperhatikan keadaan, potensi, atau apa yang diperlukan oleh orang yang bertanya sehingga memberikan jawaban yang terbaik. Dan inilah modal yang penting dimiliki oleh seorang pendidik, di mana pendidik perlu untuk memahami kondisi dari murid-muridnya, perlu memahami kondisi dari peserta didiknya, sehingga setiap nasihat terasa sangat berharga bagi setiap murid, terasa sangat berharga bagi setiap individu. Dan kita bisa lanjutkan di sini ada sedikit tambahan yaitu modal utama seorang pendidik. Jika ada pertanyaan apa sih modal utama bagi seorang pendidik, maka setidaknya ada 3 hal ini. Yang pertama adalah keikhlasan, dan ini sifatnya mutlak. Pendidik
sangat perlu dan sangat penting untuk memiliki keikhlasan. Sehingga beliau memiliki orientasi hidup dan seluruh aktivitasnya ditujukan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keikhlasan akan membawa keteguhan, kesabaran, dan daya tahan yang lama. Pendidik yang ikhlas hatinya jadi hidup dan bisa menghidupkan hati-hati peserta didiknya, hati-hati muridnya. Dan nilai-nilai yang disampaikan, prinsip-prinsip yang disampaikan bisa mudah untuk ditangkap oleh peserta didik. Seseorang yang memiliki hati yang hidup ini menurut disampaikan oleh Syekh Yusuf Qaradawi, beliau mengatakan bahwa seorang yang memiliki hati yang hidup dapat mempengaruhi para pendengar dan pengikutnya. Namun orang yang memiliki hati yang mati sama sekali tidak akan menghidupkan hati orang lain. Orang yang tidak memiliki sesuatu mustahil dapat memberi. Orang yang tidak memiliki sesuatu ya tidak memberikan apa-apa. Teko yang kosong tidak akan menuangkan kepada gelas apapun. Maka perlu untuk mengisi termasuk ilmu kita dan juga hati kita. Selanjutnya al-mawaddah fil qurba, cinta pada kedekatan. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, "Fawallahi li ayyuhda bika rajulun wahidun khairun laka min humrin na'am." Demi Allah, sesungguhnya satu orang saja diberi petunjuk oleh Allah lewat perantara kamu, maka itu lebih baik dari unta merah. Maka semua dakwah, nasihat, pendidikan, pesan-pesan yang kita sampaikan kepada murid-murid kita, orang-orang terdekat kita, atau peserta didik kita, didasarkan atas kecintaan kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Bukan karena kita yang lebih pintar, bukan karena kita yang lebih tinggi, lebih tua, lebih benar, lebih tinggi derajatnya, bukan. Tapi karena kita cinta kepada orang tersebut. Ya, bukan untuk menonjol-nonjolkan kebenaran yang ada pada diri kita, bukan. Tapi justru mendekatkan kebenaran tersebut kepada orang lain. Ya, takribu ilas shawab, mendekatkan orang lain kepada yang benar. Dan itu tugas seharusnya yang dilakukan oleh pendidik. Kemudian pendidik, dai, murabi juga memposisikan diri untuk mencintai umat ini. Punya perasaan cinta yang besar pada umat dan punya kegelisahan atau keresahan kalau umat ini terus-menerus berpecah. Nah, itu keadaan kita sekarang ini ya. Kalau berbeda itu wajar. Jadi kalau berpecah di semua berita isinya perpecahan, perpecahan, dan ini merupakan seharusnya menjadi kegelisahan dan keresahan bagi kita semua. Dan kita sebagai seorang dai, seorang pendidik, atau siapapun kita mencintai umat ini sebagaimana Rasulullah mencintai umatnya. Dan penting juga bagi seorang pendidik, seandainya kita memiliki kesempatan mendidik melalui forum-forum yang formal, misalkan menjadi guru di kelas, menjadi dosen di kampus, dan seterusnya, maka pendidikan yang tadi sifatnya formal sebisa mungkin dialihkan karena orang tadi datang kan karena kebutuhan yang sifatnya formal. Kalau ditanya mahasiswa datang, kenapa kok kuliah? Mungkin yang menjawab karena mencari ilmu, ya ada satu, dua. Kebanyakan bisa jadi mencari ijazah, mencari jenjang sehingga bisa mudah masuk kerja. Nah ini kan batas-batas formal. Dan seorang pendidik hendaknya merubah batas-batas formal tadi menjadi suatu kebutuhan bagi peserta didik tadi. Dari orang yang datang ke kelas, siswa yang datang ke kelas karena disuruh orang tuanya. Kamu kenapa sekolah? Karena disuruh orang tua. Berubah jadi kecintaan dia akan ilmu. Dia datang bukan lagi karena disuruh orang tua, tapi dia datang karena dia cinta akan ilmu. Dia ingin dia ingin beramal dengan amalan yang lebih baik, sehingga tidak lagi datang ke sekolah karena mencari ijazah atau disuruh orang tua,
tapi datang ke sekolah karena mencari ilmu. Dan ini berlaku untuk semua kesempatan-kesempatan yang berlaku dalam batas-batas formal, baik itu sekolah, kampus, ataupun bahkan forum yang semacam ini. Dan terakhir, modal utama seorang pendidik adalah kafaah atau kemampuan. Abdullah Nasir Ulwan menyampaikan bahwa pendidik itu seperti menaiki anak tangga bersama-sama. Kalau yang di atasnya tidak naik, maka demikian pula yang berada di bawah. Kita sebagai seorang guru, misalkan seorang pendidik, kalau tidak mengupgrade diri, yang di bawah juga tidak mengupgrade diri. Misalkan setidaknya mereka samalah dengan saya, misalkan gitu. Tapi kan kita tidak ada roh untuk mengupgrade diri, maka teladan untuk meningkatkan kapasitas itu tidak dirasakan oleh peserta didik atau murid-murid. Sehingga kita memperbaiki diri, kita meningkatkan kapasitas diri, itu juga dalam rangka menularkan karakter tersebut atau semangat tersebut kepada orang-orang yang berada di dekat kita. Pendidik perlu terus-menerus memperbaiki diri dan meningkatkan diri agar murid-murid di bawah ampuannya juga dapat memperbaiki diri. Dan walaupun kita tidak seperti ustadz yang masyhur, dai yang kondang, ataupun ulama, namun kelebihan kita sebagai seorang pendidik yang lingkupnya kecil adalah mengenal dan mengetahui kondisi setiap murid. Eh, Misalkan kita sebagai guru TPA, di mana murid kita hanya 5 6, itu tidak apa. Justru kelebihan kita adalah mengetahui karakter dari setiap anak tadi. Sehingga nasihat-nasihat kita bisa tepat, presisi, dan menjadi arahan yang terbaik untuk anak tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Saya kembalikan kepada eh, moderator atau Mas Wisnu. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Oke, suara saya kedengeran, teman? terdengar. Ya, jazakallah khairan kasir. Ustadz Evan atas pemaparan materinya. Baik, ini dipersilakan bagi yang ingin bertanya, Ustadz Evan. Baik, Bapak Ibu semuanya, kami persilahkan jika ada yang ingin bertanya, silahkan Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian, bagi yang ingin bertanya, bisa langsung open mic lagi kepada Bapak Ibu semuanya, bagi yang ingin bertanya, boleh silahkan open mic. Nah, atau bisa juga melalui kolom chat. Jadi bisa langsung bertanya, mumpung ada Ustadz Evan, atau bisa juga melalui kolom chat, atau juga bisa disampaikan di grup WhatsApp ya. Monggo silakan pada Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi kami sampaikan jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau bertanya, boleh silahkan langsung saja berinteraksi juga dengan Ustadz Evan atau bisa melalui kolom chat dan juga bisa melalui grup WhatsApp. Kami berikan kesempatan ya, 1 menit lagi.
Apakah sudah ada? Baik, jika tidak ada, mungkin nanti bisa disambung di grup WhatsApp juga tidak apa, Bapak Ibu semuanya. Baik, mungkin ada closing statement, Ustaz Ivan, atau tambahan berkaitan dengan materi pertemuan pada malam hari ini. Cukup insya Allah. Hmm. Cukup, Alhamdulillah, Bapak Ibu semuanya. Dan sekali lagi kami ucapkan jazakallahu khairan katsir pada Ustadz Ivan. Terima kasih sudah terus membersamai kami di agenda pada hari ini. Marilah kita juga doakan ya Ustadz Evan dan keluarga juga senantiasa diberikan kesehatan dan selalu diberkahi hidupnya. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan di pertemuan ke-10 ini. Nah, insya Allah nanti kita akan lanjutkan ya di episode selanjutnya berkaitan dengan bahasan-bahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Evan. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti pekan depan akan kita lanjutkan kembali belajar mendidik dari teladan terbaik bincang buku Muhammad Sang Guru meneladani 40 metode pendidikan Nabi karya Syekh Abdul Fattah Abu Ghodah yang diselenggarakan dan didukung oleh PPM Nur Baitur Rahman, Ngaji Bareng, Edutesia, Iklon, Rumah Mesin, Kitamat, Zikron Studio, Wonderful Umloh, dan juga Rihal Tour Travel. Sampai bertemu di pekan depan, Bapak Ibu semuanya, di acara yang sama, dan semoga kita bisa terus istiqomah dalam belajar mendidik dari teladan terbaik di acara pada malam hari ini. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kami selaku MC dan juga mewakili panitia menyampaikan mohon maaf jika dalam penyelenggaraannya terdapat kekurangan dan sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Evan Setiawan Parosa yang sudah memberikan ilmu kepada kita semuanya. Baik, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami selaku MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu ikhwan akhwat semuanya. Sampai bertemu pekan depan.